Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Jurnal Telegraf di Bincang Politik Sabtu pekan ini bersama saya Arham Licin. Dan di kesempatan siang menjelang sore hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Randi Saputra, yang sebentar lagi akan saya undang naik di live kita pada pekan ini. Banyak hal yang akan kita tanya-tanya ke beliau, tetapi untuk lebih jelasnya kita langsung mengundang Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Randi Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran tidak? Iya. Kedengaran sekali, Ketua. Gambarku ada enggak? Iya. Gambar belum ada, Ketua. Kalau boleh di Oh, live cam. Siap. oke. Siap. Eh, Pertama, sebelum kita mulai, Ketua, saya ingin mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya Iya, terima kasih. Dengan Bung siapa saya bicara ini? Dari Jurnal dengan Telegram. Arham Licin, pimpinan Arham Licin. redaksi Telegraf. Ya, Mantap namanya. Berarti kayak belut. ya. Eh, as- jadi sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu ke Ketua DPRD Toli-Toli. Saya sebenarnya kelahiran Toli-Toli, lulusan SMP 1 Toli-Toli, pasca lulus pindah ke Makassar, tapi sekarang berkiprah di Bitung, Sulawesi Utara. Oh, mantap. Gitu, Ketua. Salam kenal. Iya, Berarti orang iya. Toli-Toli juga. Orang Cuma sudah Toli-Toli asli. berdomisili. Betul sekali, Ketua. Nah, Ketua, di Ya, Bincang Politik ini adalah segmen atau forum yang Jurnal Telegraf sebagai media, salah satu media cyber yang ada di Sulawesi Utara, dan kebetulan kami punya wartawan di Toli-Toli. Jadi daerah-daerah yang kami punya wartawan itu kami mencoba mengangkat figur-figur atau sosok-sosok yang bisa menjadi narasumber di forum Bincang Politik ini, khususnya politisi-politisi yang ada di daerah tersebut. Nah, kenapa kami mengangkat Pak Randi Saputra sebagai Ketua DPRD Toli-Toli ini ke forum ini, karena banyak hal yang menarik sebenarnya yang mungkin juga publik belum ketahui terkait Pak Randi ini. Nah, yang pertama itu Pak Randi Saputra adalah salah satu Ketua DPRD termuda yang saya ketahui, ya, Ketua DPRD. Nah, kalau anggota DPRD itu mungkin banyak, tapi ketua DPRD itu tidak banyak. Nah, salah satu ketua DPRD termuda periode 2019 itu 2024 adalah Pak sebenarnya enggak, kayaknya agak kurang pas kalau saya panggil Pak. Saya panggil Bung saja mungkin. iya, Iya. cocok. Jadi Bung Randi aja. Bung Randi Bung Randi ini adalah ketua DPRD termuda. Mungkin kalau skup Sulawesi, mungkin iya salah satu yang termuda. Mungkin juga untuk Indonesia salah satu yang termuda. Nah, tapi perjalanan waktu kemudian membawa Bung Randi selaku politisi, kemudian ketua DPRD, begitu banyak begitu banyak eh, Kontroversi. cerita, ya, begitu banyak cerita, begitu banyak kisah menarik yang menurut saya sebagai jurnalis itu bagus untuk edukasi kepada publik, khususnya kepada generasi muda kita. Seperti apa sebenarnya politik itu. Nah, eh, sebelum kita melangkah jauh, saya ingin Bung Randi memperkenalkan diri dulu kepada penonton kita, kepada masyarakat, sekilas tentang Bung Randi ini. Ya, kami persilakan, Bung. Ya, terima kasih.
dari Jurnal Telegraph untuk waktunya siang hari ini kebetulan ya kita di waktu weekend ini lagi santai. Untuk itu sebelum kita memulai bincang-bincang politik pada siang hari ini, tentunya saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya asli Muhammad Randi Saputra Abdurrahman, sering dipanggil Randi. Saya asli kelahiran Kabupaten Toli-Toli, besar dan tumbuh di Toli-Toli. Kemudian menyelesaikan sekolah di Malang serta sempat kuliah, tapi akhirnya kuliahnya putus gara-gara terjun di dunia politik. Saya Iya. sendiri bersaudara sebagai anak tunggal dari Pak Haji Abdurrahman Haji Buding, yang salah satu juga mantan politisi senior di Kabupaten Toli-Toli, yaitu mantan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli. Saya lahir tahun Baik. 1994, tanggal 9 April. Jadi itulah profil singkat saya, perkenalan dari saya. Baik. Baik, Bung Randi. Nah, mungkin banyak orang di luar sana yang ingin tahu, di usia muda itu Bung Randi terjun ke politik, apa karena memang passion atau memang suka sama politik, atau karena terlahir di tengah-tengah keluarga politisi. Dan setahu kami dari informasi yang kami kumpulkan, Jurnal Telegraph kumpulkan di lapangan, Bung Randi ini begitu sangat masih muda waktu terjun ke politik, tapi waktu itu orang tua Bung Randi adalah wakil bupati saat itu. Nah, apa karena ini memang keinginan dari Bung Randi atau memang senang dengan politik, ataukah karena dorongan orang tua yang notabene adalah politisi sekaligus wakil bupati waktu itu untuk meneruskan eh, arah perjuangan beliau mungkin atau ingin meneruskan tongkat estafet itu ke Bung Randi. Iya, jadi pertama-tama saya mau menyampaikan kenapa bisa terjun di politik. Passion saya sebenarnya, saya lebih rebel, lebih banyak hidup di jalanan, tuntang-lanting ke sana kemari, walaupun ya saya paham saya terlahir dari darah politik karena pada saat itu orang tua masih dari tahun 1999 sudah duduk di DPRD dan sebelumnya itu sudah terjun di partai politik sebelum tahun 99 pada saat itu. Dan kalau mau ditanya fashion, sebenarnya kalau berbicara terjun di politik itu semenjak lahir saya sudah terjun di politik, tapi sebagai penikmat politik, bukan Ya, sebagai orang yang betul-betul pure untuk fashion di politik. Tetapi berjalan seiringnya waktu, mau tidak mau, saya karena lama di luar daerah, pada saat itu sekolah, kemudian saya kuliah, mengambil jenjang S1, walaupun tidak selesai ya. ya, Dan akhirnya saya berpikir untuk pulang ke kampung halaman dengan berbagai pengalaman yang saya punya, berbagai kenalan yang saya memutuskan untuk pulang membangun kampung daerah saya, yaitu balik ke Toli-Toli. Tentunya ini semua berkat juga dorongan dan support dan restu dari keluarga serta teman-teman serta semua kenalan-kenalan konstituen yang selama ini masih setia sampai saat ini. Tentunya seperti itu. baik. Nah, Bung Randi, saya mengikuti betul perjalanan karir Anda di politik di Toli-Toli. Saya walaupun di luar Toli-Toli sebagai anak Toli-Toli yang berkiprah di luar dengan profesi jurnalis, saya terus memantau daerah kelahiran saya ini sebenarnya. Jadi seperti Mantap, itu. mantap. Jadi pasca lulus dari SMP Negeri 1 Toli-Toli pindah ke Makassar, terus ya bla 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 lah, terus kemudian saya mendirikan sebuah media yang bernama Jurnal Telegraph. Kemudian saya memantau Toli-Toli ini seperti apa perkembangannya. Dan saya tertarik dengan Bung Randi itu karena seorang anak muda yang selama ini anak muda itu identik dengan politik itu tidak tidak baku masuk ceritanya kalau dengan anak muda Ya, ini. Anak muda ini rata-rata pesimis dengan dunia politik kita di Indonesia. Nah, eh, menurut Bung Randi, dari kacamata Bung Randi melihat politik itu sebenarnya
ini sosok apa politik ini sebenarnya? Ya, jadi kalau saya sering turun ke daerah-daerah mengedukasi anak-anak muda. Tentunya ya saya mungkin banyak menyampaikan hal-hal positif kepada mereka terkait politik, tapi jangan juga terlalu pesimis dengan politik. Karena jujur mengikuti perkembangan zaman, sudah di tahun 2024 ini kita sudah di generasi 5.0. Jadi Ya, kita mau tidak mau kita harus terjun ke politik karena apapun yang berhubungan dengan hidup ini pasti ada sangkut pautnya dengan politik. Terkait anak-anak muda yang pesimis dengan politik, ya tentunya saya berpesan jangan sampailah kita mengambil sisi negatifnya karena ada sisi positifnya. Makanya kita sebagai generasi muda ya harus berani tampil. Jangan karena takut tidak ada peluang atau tidak punya ini, tidak punya itu, terus takut mengambil andil di bidang politik. Tetapi padahal itu yang dibutuhkan negara saat ini adalah regenerasi untuk kita semua. Tentunya seperti itu, Bang. baik. Nah, Bung Randi, terus kemudian di perjalanan karir Anda sepertinya banyak kesandung, entah itu kerikil, entah itu batu. Eh, dalam pengamatan kami, Jurnal Telegraf di Toli-Toli, begitu banyak manuver-manuver politik dalam rangka kemudian menyetop, kalau bahasa saya menyetop langkah Anda sebagai anak muda yang begitu punya prospek masa depan cerah di panggung politik Toli-Toli. Kemudian Anda begitu sering di apa namanya dijegal dalam banyak apa namanya dalam banyak film-film politik yang ada di Toli-Toli ini. Bahasa saya seperti itu, Bung. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan mulai dari setelah Bung Randi dilantik sebagai anggota DPRD, kemudian didapuk sebagai ketua DPRD termuda karena partai Anda waktu itu Partai Persatuan Pembangunan itu meraih kursi terbanyak, secara otomatis Bung Randi itu yang kemudian menjadi ketua DPRD saat itu. Nah, sampai sekarang. Tapi dalam perjalanannya itu sepertinya Anda jadi ketua DPRD yang begitu banyak tekanan politik. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertama dari saya pribadi, kalau saya mengamati, ya resiko-resiko inilah yang harus kita lewati. Dinamika-dinamika dalam perpolitikan itu entah mulai dari di dewan, mulai di partai politik, ya mau tidak mau kita harus lewati. Pertama, ya mungkin saya terlalu dikenal orang yang sangat frontal, tetapi jujur, ya saya sebenarnya jarang hadir dengan bincang-bincang politik seperti ini. Ini kesempatan buat jurnal Telegraf. Jujur, berapa kali RRI undang saya bukan tidak mau ya, masih Iya. saya tidak mau tampil, bukan saya takut atau saya tidak bisa ya, tapi saya lebih calling down dengan menikmati perjalanan politik saya sendiri karena saya tidak mau terkontaminasi dengan politik-politik senior yang ada di atas. Saya menjalankan ilmu politik saya dengan cara saya sendiri. Jadi saya tidak mau terkontaminasi. Terkait dengan banyaknya penjagalan-penjagalan ataupun dengan isu-isu yang beredar saat ini, ya tentunya salah satu yang membuat saya makin dewasa dan saya sangat bersyukur. Kenapa saya sangat bersyukur dengan pertama kalinya saya terjun di politik 2019 pada saat itu dilantik sebagai anggota DPRD sekaligus ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ya, saya syukurnya eh, dinamika politik ini saya sudah dapat duluan. Banyak orang sampaikan sama saya, teman-teman di DPRD, teman-teman di luar, bahkan teman-teman di seni, udah Laran berhenti di politik. Saya bilang tunggu, saya harus selesaikan tugas saya sebagai wakil rakyat. Nanti kita lihat ke depannya, tetapi kesyukuran saya cuma satu. Saya sudah dapat dinamika yang seperti ini karena saya tidak tahu hadiah apa yang Tuhan berikan pada saat saya ke depan. Karena ini proses pendewasaan politik menurut saya. Saya sangat senang dengan apa yang saya hadapi saat ini. Tentunya seperti itu, Bung. Baik. Eh, iya, saya harus berterima kasih karena memang Bung Randi ini selaku Ketua DPRD bersedia tampil di forum kami. Ini sebenarnya forum yang masih sangat-sangat baru. Saya mencoba membuka ruang-ruang diskusi sebagai bagian dari membangun budaya literasi kita.
lewat media sosial seperti ini. Nah, sebagai media resmi, media yang berbadan hukum, saya mencoba melakukan ini. Dan ya alhamdulillah Bung Randi bersedia tampil, padahal RRI yang notabene adalah media besar, media nasional, media milik pemerintah, sampai sekarang belum bisa menampilkan Muhammad Randi Saputra. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kami sebagai media kecil yang ada di utara Sulawesi. Nah, Bung Randi, saya lanjut. Kemudian, apakah rangkaian dari awal itu perjalanan karir Anda yang saya sebut tadi sebagai bagian dari begitu banyak kerikil, sandungan yang Anda hadapi. Bahkan terakhir kami mendapat informasi bahwa Anda itu eh, sudah berapa kali berusaha untuk dilengsarkan sebagai ketua DPRD. Ya, jadi memang ya seperti itulah saya sampaikan seperti tadi, dinamika dalam politik ini ya mungkin karena antara suka dan tidak suka, ada juga isu yang mengatakan seorang Randi itu terlalu sering melawan pemerintah. Ya, saya bilang ya namanya kebijakan sudah seperti itu, dinamika di politik harus seperti itu. Masa kita memanut-manut dengan pemerintahan sebagai kita sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan untuk mengawasi hal-hal terkait pemerintah, kenapa kita tidak bisa kritik terhadap pemerintah? Kan untuk semua kebaikan kita juga, bukan untuk siapa-siapa. Saya tidak punya kepentingan apapun, selama saya menjabat saya tidak punya kepentingan. Saya bukan orang yang terjun di politik untuk menghidupi diri saya sendiri, tapi untuk menghidupi banyak orang. Tentunya seperti itu ya. Mungkin ada yang saya dengar menyampaikan seperti itu. Katanya saya terlalu kritik dengan pemerintah, jadi tidak cocok katanya. Tapi ya, sudahlah. Saya tetap menjalani hari-hari saya. Kalaupun coba dilengsarkan saya dari kursi ketua DPRD, ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan. Belum juga karena memang banyak proses yang saya lewati kemarin tentunya di partai, seperti masalah pergantian saya sebagai ketua DPC. Saya sudah ikhlas kok, tidak ada apa-apa, maksudnya tidak terlalu mengejar-ngejar jabatan, lebih tenang sekarang menjalani hidup. Tentunya ini semua tidak lepas dari ikhtiar-ikhtiar saya untuk kerja-kerja politik semakin semangat ke depan. Ya. Baik, Bung. Ya, memang sebagai anggota DPR, sebagai anggota parlemen, ya sudah sepatutnya memang DPR itu, wakil rakyat itu mengkritisi kerja-kerja pemerintah. Karena memang Ya, lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk ya untuk itu. Bung Randi dibayar oleh rakyat ya untuk mengawasi kerja pemerintah kan, memang seperti itu. Nah, iya. ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Saya mengutip dari sebuah media cyber di Sulawesi Tengah. Anda menyebut politik, nilai politik itu kejam. Itu maksudnya seperti apa, Bung? Ya, kalau mungkin ini penyampaian dari akun pribadi saya sampaikan politik itu kejam ya. Inilah yang saya lewati sekarang ini. Kejamnya ya seperti kita harus menerima risiko-risiko, entah kita mau dijatuhkan ataupun dilengsarkan. Tetapi ini kembali lagi kepada mental diri kita masing-masing. Kita siap tidak menerima semua risiko-risiko yang harus kita lewati. Itu konsekuensinya ketika kita harus terjun di dunia politik, bergaul dengan orang politik. Mungkin seperti itu aja. Jadi itu yang saya katakan Ya, kejam. Karena ya. banyak betul dinamika yang harus kita lewati. Iya, iya, iya. Artinya ini yang kemudian mendewasakan Bung Randi di panggung politik saat ini. Bagaimana Bung? Putus-putus? Artinya dengan semua dinamika yang Anda lewati selama menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua DPRD, baik itu di internal partai, baik itu di lembaga DPR sendiri, itu kemudian yang membentuk seorang Randi Saputra hingga mampu bertahan hingga saat ini. Bahkan untuk melengsarkan seorang Randi Saputra dari anggota atau ketua DPRD itu eh, hingga sekarang belum ada yang mampu begitu. Ya tidaklah, maksudnya bukan berarti saya melawan perintah partai ya, tapi ada mekanisme yang saya lewati seperti mengenai gugatan-gugatan,
di Iya, mahkamah partai, bahkan di pengadilan. Sekarang ini sudah sampai tahap di banding. iya, Dan ya kita menunggu aja keputusan. Karena saya merasa ya nggak tahu penilaian orang yang lain. iya, Karena saya merasa saya tidak punya masalah. Kalaupun masalah-masalah yang lain terkait, ya saya sampaikan tadi, terkait mungkin sering melawan pemerintah, ya berarti sampai saat ini penilaian orang itu salah lah terhadap saya. Cuma kalau mau bilang salah dalam berpolitik dalam organisasi partai itu sendiri di P3, ya saya merasa tidak pernah merasa bersalah. Pertama, saya tidak pernah tersandung kasus hukum. Kemudian yang iya, kedua, saya tidak pernah terpidana dalam ya pokoknya kasus hukum itu ada korupsi apapun. Dan iya. kemudian saya tidak pernah telat dalam administrasi partai. Kemudian saya tidak punya kesalahan yang fatal di partai. Selama ini saya ikut apa yang menjadi ADART di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, Bung Randi tidak pernah ada kesalahan di partai. Tapi kenapa bisa partai kemudian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada kader terbaiknya? Kenapa bisa itu terjadi? Kalau menurut pandang Ya, apa yang terjadi sebenarnya di partai ini? ini mungkin ya kita kena imbasnya ya dari pada zaman, karena ini sudah pergantian ketua umum, Mhm. yang pertama dari Roma Hurmuzi, kemudian Iya, ke Pak Suharto Mono Arfa, kemudian yang sekarang PLT Pak Mardiono. Ya iya, inilah mungkin proses yang harus saya lewati, karena pergantian ketua umum ini sebenarnya cuma persoalan masalah suka dan tidak suka. iya. Entah saya tidak disuka ataupun bagaimana, ya saya jalani aja hidup ini pokoknya. Tidak terlalu pusing. Ya, Kan kalaupun saya memang harus diganti, ya saya selalu berprinsip kalau Tuhan sudah menakdirkan garis perjalanan politik saya sampai di situ, berarti saya harus berhenti hari itu juga. Tapi karena Tuhan mungkin masih sayang sama saya, Allah masih sayang sama saya, banyak yang cinta sama saya, alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. tapi Tidak tapi manut. artinya Tapi artinya Anda juga kan Bung berusaha dalam tanda kutip melawan ini kan, karena Anda tidak diam saja, Anda terus melakukan upaya-upaya sesuai aturan-aturan yang ada kan selama ini. Saya mengikuti Ya, perkembangan ya. seperti itu. Memang saya sampaikan seperti tadi, ada mekanisme yang harus kita lewati, tidak serta-merta kita bertahan. Oh saya gini gini gini, ya tidak. Tapi ada mekanisme yang harus kita lewati. Saya sudah berapa kali komunikasi juga dengan Pak Ketua Umum, kemudian saya berkoordinasi dengan teman-teman advokat, bahkan di teman-teman di mahkamah apa di mahkamah partai. Dan ya sudah, katanya udah jalanin aja dulu yang ada sambil menunggu proses. Kalaupun memang diputuskan nanti bahwa Pak Ketua memang harus dilengsarkan, ya seperti itulah mungkin takdir politik saya yang harus saya jalani. Bung Rando, saya mungkin bisa minta bocoran, apa sih persoalan paling prinsip sampai Anda harus dilengsarkan yang Anda ketahui? Ya, ya. Kalau yang saya ketahui, kenapa saya harus dilengsarkan, saya tidak mendapat alasan yang pasti juga ya dari DPP ataupun DPW, karena penyampaian mereka selalu ini hal biasa terjadi di dalam partai. Pergantian alat kelengkapan dewan itu harus ada rotasi ya. Saya sampaikanlah, saya bilang kecuali pada saat itu ada perjanjian kontrak politik sebelum saya dilantik, ya ada pergantian di tengah jalan, entah ada kontrak umpamanya 2 tahun setengah, 2 tahun setengah, ya saya Ya. terima. Ataupun ada hal yang tidak bisa saya penuhi di partai, ya oke saya terima. Tapi sampai saat ini kan tidak ada. Saya diminta untuk menjalankan kontribusi partai, alhamdulillah sampai saat ini eh, kita jalankan. Rapat-rapat diundang, alhamdulillah masih bisa hadir di kesempatan waktu. Saya tetap mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan. Kalau masalah pergantian ketua partai, udahlah, saya ikhlas. Ya, Jadi seperti itu. artinya kalau pergantian ketua partai ya mungkin itu kewenangan masih ada di partai. Tapi kalau DPR ini kan rakyat yang memilih Bung Randi. Jadi Ya, mungkin harus dipertahankan karena
Itu bagian dari ikhtiarnya Bung selama ini kan? Iya, memang saya juga tidak pernah bermimpi dan tidak pernah menyangka untuk berada di posisi sampai saat ini. Saya bersyukur kemarin di Pileg 2019, syukur sekali sudah bisa jadi anggota DPR. Iya. Nah, Bu, jaringan. Iya, Sudah habis sekarang jadi ketua DPR. Maksudnya bukan hal yang enggak, karena memang iya, hmm, karena memang pada saat itu ya saya ikhlas karena mau tidak mau iya, ke partai harus maju. Karena pada saat waktu saya di 2018 menjadi ketua partai itu adalah mandat dari ketua DPW yang pada saat itu adalah orang tua saya Pak Haji Abdul Rahman. Kemudian iya. pada saat itu saya sempat ke Jakarta dulu dan kemudian ditawari lagi balik menjadi calon anggota legislatif. Saya sempat berpikir mungkin tidak mental saya di sini. Saya harus siap menjadi orang yang kuat. Ya, alhamdulillah saya jalani sampai saat ini karena berkat support juga dari keluarga. Nah, nah itu yang menarik itu sebenarnya Bung Randi. Banyak yang mengatakan begini bahwa Muhammad Randi Saputra itu terjun ke politik hanya karena nama besar orang tuanya. Dia sebenarnya tidak punya atau belum punya kemampuan yang cukup untuk berada di posisi-posisi yang dia dapatkan saat ini seperti itu. Nah, Anda menanggapi itu bagaimana? Bahwa Anda ini sebenarnya Ya, jadi menurut masyarakat, menurut orang-orang bahwa Anda ini sebenarnya haji mumpung, mumpung orang tuanya ketua partai, mumpung orang tuanya pejabat, wakil bupati, ya kemudian terjun ke politik. Iya, jadi kalau mau berpikiran background sebagai nebeng di nama besar orang tua, sebenarnya kalau saya menepis, sebenarnya tidak. Ini semua hanya karena kebetulan. Banyak orang-orang di luar sana yang punya jabatan strategis sebagai orang tuanya, tapi tidak mampu juga untuk terjun ke politik, bahkan untuk menjadi apa ya perwakilan rakyat untuk duduk di DPRD tidak mendapat kepercayaan dari rakyat. Banyak Ya, di luar sana. Jadi kalau mau bilang nebeng nama besar dari orang tua, justru saya pada saat masa-masa kampanye lalu itu saya didampingi orang tua hanya pada saat kampanye akbar karena kebetulan beliau ketua DPW selama perjalanan saya kampanye dan memang saya punya modal aset yang ditanam yaitu konstituen yang saya bangun bukan berarti saya punya niat sudah jauh-jauh hari untuk terjun ke politik tapi karena memang saya dulu hobinya membantu Kabupaten Toli-Toli untuk ekspor pariwisata, akhirnya saya punya modal lah. Saya bilang inilah modal saya untuk terjun ke politik. Jadi bukan berarti saya nebeng di nama besar orang tua. Kalau orang berprinsip bahwa saya karena waktu itu bapaknya wakil bupati, ketua partai, ya saya rasa cuma 10% mungkin. ya. Itu biasa, Jadi mungkin begitu, itu Bro. hal biasa juga. Artinya kita tidak bisa melarang pandangan Iya, orang kita. Artinya ya tidak apa-apa lah kalau ya, mereka betul. merasa seperti Nah, itu, berpikiran begitu. Tapi yang pasti Bung Randi sudah mengklarifikasi hal itu dan itu bukan seperti itu sebenarnya. Bung Randi memang punya kemampuan untuk bisa jadi seperti sekarang, bisa jadi anggota DPR, kemudian bisa memimpin sebuah partai. Nah, itu kan diawali dengan membangun komunitas sejak dini lewat komunitas-komunitas ya, pariwisata, komunitas seni yang ada di Toli-Toli. Dari situlah berawal kemudian orang-orang mendukung Bung Randi untuk berjuang lebih jauh lagi. Nah, yang jadi ya, menarik setelah begitu panjang perjuangan Anda dan di masa yang begitu masih muda, kemudian di hampir penghujung masa jabatan Anda ini, malah Anda mengatakan 2024 mau istirahat dari politik. Loh, kok bisa? ya. Jadi keputusan ini memang saya lihat saya kaget juga dengan respon teman-teman di sosial media terkait pernyataan saya karena di video itu berdurasi kurang lebih 17 menit saya menyatakan sikap pertama kenapa alasan saya tidak maju lagi. Pertama ingin fokus mengurus bisnis bersama keluarga, kemudian mengurus keluarga dan
ada beberapa hal yang saya tampilkan karena selama ini orang, karena mungkin saya terlalu apa ya, terlalu tertutup dengan bincang-bincang politik seperti ini ya. Jadi tidak Ya, terlalu banyak eh, pencitraan sana sini, tidak mau banyak ngobrol. Akhirnya saya menampilkan hasil-hasil karya saya di dalam video itu, dan karena banyak orang yang bertanya apa sih sudah yang dilakukan oleh seorang Randy Saputra, Muhammad Randy Saputra selama dia menjabat, dan akhirnya saya tampilkan, dan ada sebagian orang yang wah, ternyata di balik semua hasil karya yang ada sudah kita nikmati saat ini, banyak yang messenger ternyata hasil kerja Pak Ketua bersama teman-teman semua yang ada di Dewan. Tentunya seperti itulah. Jadi menarik. itu saja alasan Banyak. saya, alasan alas Ya, lanjut, lanjut, Bung. Lanjut. nah, Ya, dari Jadi itu aja alasan saya untuk istirahat sejenak di politik. Bukan istirahat total ya, saya cuma sampaikan istirahat sejenak. istirahat sejenak. Istirahat Nah, sejenak, bukan istirahat total. cooling down, mundur selangkah untuk maju 3 langkah. Eh, ya, Bung Randi, selama menjadi ketua DPRD, eh, prestasi apa yang paling Anda ingat di lembaga ini yang hasilkan dari 2019? Jadi ya kalau saya sih, namanya di DPRD itu bukan juga berarti keputusan saya sendiri, tetapi ini kolektif kolegial ya, keputusan bersama bersama Ya, teman-teman di DPRD. Pertama terkait masalah sering mandatnya pembayaran eh, gaji tenaga honorer, gaji-gaji 13, THR ya, untuk para pegawai, kemudian ya seperti yang terakhir kemarin terkait pemberangkatan jemaah haji, yang mana eh, daerah kembali harus memberi komitmen, karena jemaah haji ini yang harus kan ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten kota, terpaksa dengan kita bebankan dulu di pemerintah provinsi, nanti mungkin rencananya kalau sehat-sehat di APBD perubahan untuk pembayarannya. Kemudian apalagi ya, kebijakan-kebijakan terkait aduan-aduan masyarakat melalui rapat dengar pendapat, kemudian eh, hasil-hasil perjuangan teman-teman Dapil 2 lah. Intinya itu hasil pembangunan infrastruktur, yang mana saya lebih mengedepankan itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi. Kalaupun pribadi itu, saya jujur bukan saya mau cerita ya, tapi lebih baik kalau untuk kepentingan pribadi orang per orang yang datang kepada saya, ya lebih baik saya bantu juga secara pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan umum, ya mari sama-sama kita selesaikan di lembaga legislatif. Mungkin seperti itu, ya, Bang. ya. Eh, Bung Randi, kemudian Anda istirahat sejenak. Terus kemudian masih banyak tentunya PR-PR yang ada di benak Anda yang harus diselesaikan. Nah, saat Anda terpilih kemarin sebagai anggota DPRD termuda dan ketua DPRD termuda di Kabupaten Toli-Toli, banyak teman-teman di kami juga, kalangan angkatan kami ini, angkatan saya ini agak jauh di atas Bung Randi kan sebenarnya, Iya, lumayan lah, iya, lumayan iya. jauh. Nah, mereka itu kemudian ada harapan begitu bahwa ini ada anak muda yang kemudian bisa, ada beberapa sih anak muda termasuk wakil bupati Kabupaten Toli-Toli sekarang kan juga anak muda. Nah, Betul. ya, jadi Iya. artinya Anda mungkin satu generasi dengan Pak Wakil Bupati. Padahal sebenarnya harapan kami itu, harapan masyarakat Toli-Toli juga mungkin waktu itu, generasi Anda lah bersama Pak Wakil Bupati ini yang kemudian bisa membawa perubahan besar di kabupaten ini. Yang setahu saya sampai hari ini, sepasca saya meninggalkan Toli-Toli itu ada 3 kali saya kembali ke sana dan melihat kondisi yang ada, dan ternyata tidak ada yang signifikan dari apa yang berubah di sana sama sekali.
Dan sebenarnya di tangan generasi Anda ini sebenarnya kami menganggap Anda ini generasi emas di peta di panggung politik Toli-Toli. Di generasi Anda ini harusnya Toli-Toli kemudian menjadi ada perubahan yang lebih 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 besar, lebih signifikan terlihat. Nah, dengan Anda kemudian istirahat, itu berarti Anda akan hilang dari panggung politik selama 5 tahun. Nah, ini kan artinya ada apa sebenarnya di benak Randy Saputra kemudian tidak melanjutkan ini sampai 2024 itu mungkin ya maju lagi untuk persiapan mungkin di pilkada atau seperti apa? Jadi pertama mungkin banyak harapan orang-orang ya seperti yang Bung Arham sampaikan dari Jurnal Telegraph, harapan emas kepada kami selaku generasi muda. Memang pada saat kami menjabat ini banyak cobaan negara yang kami lewati, jadi Ya, agak agak betul, apa ya, termasuk pandemi yang paling parah pada saat betul. itu. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena banyaknya potongan-potongan anggaran Iya, yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sendiri. Nah, terkait ditanya soal pilkada, saya lebih cooling down. Saya tidak bisa mengatakan iya, saya tidak bisa mengatakan tidak. Tetapi saya sudah berikhtiar, bila mana ada jalannya, kenapa tidak. Saya selalu mencoba hal-hal yang baru dan selalu bereksperimen, dan saya tidak pernah berputus asa sebagai generasi muda karena saya menganggap iya. Oh, jaringan kita ini kalau saya masih umur panjang, kenapa tidak saya coba lalui semua. Jadi kalau dibilang iya, ya. Mungkin tadi sempat jaringan agak terpotong, mungkin jaringannya iya, ketua yang agak kurang stabil saya lihat. Nah, oke, Anda ingin mencoba hal-hal baru. Anda ingin mencoba hal-hal baru. Apakah Anda berpikir bahwa tidak mencalonkan diri di legislatif, kemudian ada jalan untuk nanti bisa berkiprah lebih banyak di pemilihan kepala daerah? Halo, kedengaran betul? eh ya kedengaran. Cuma tadi agak ya kedengaran. Baik. Lambat suaranya Iya, karena jaringan tadi. iya. Baik, kedengaran betul? Iya. Halo? Halo, iya, iya. Cek, cek. Iya, Ah, jadi saya sampaikan berekspresi hal-hal baru itu ya karena saya seperti mengurus bisnis lah bersama keluarga. Melebarkan sayap dulu di bisnis. oke. Oh, baik. Oh, artinya Anda ingin mencoba hal baru, bukan tapi tidak di politik praktis begitu. Tes. Iya, iya, mantap. Kedengaran, Ketua. Kedengaran, kedengaran. Ya, ya Iya, jadi pertama kenapa saya sampaikan tadi istirahat sejenak di politik, pengen mencoba hal-hal baru ya mengembangkan sayap di bisnis, bahkan ya saya sadar juga di politik ini tidak membutuhkan modal yang sedikit. Terutama iya kan, jadi kita harus punya betul, modal betul. dulu sebelum terjun di politik. Jangan kita mencari modal untuk terjun ke politik, bukan berarti kita nanti sudah di politik baru kita mau mencari modal. Wah, itu menurut saya hal yang salah. Jadi orang selama ini menafsirkan wah ketua DPRD ini tidaklah, maksudnya alhamdulillah kita lebih banyak fokus karena saya sadar sendiri politik itu, biaya politik itu besar. Biaya politik itu Jadi mau besar. tidak mau kita harus punya pondasi yang kuat. Itulah Nah, apa eksperimen dengan jalan-jalan yang harus kita tempuh.
Nah, Bung Randi, bicara terkait biaya politik itu besar. Selama Anda jadi anggota DPRD, ketua DPRD, Anda pernah nggak berpikir ada formula yang dilakukan oleh pemerintah, yang dibuat oleh negara, yang kemudian membuat politik ini seharusnya tidak boleh mahal? Harusnya siapapun boleh terjun. Eh, ya jadi begini ya, biaya politik ini yang saya katakan mahal ya tergantung dari masing-masing diri kita. Pertama ya masalah personal branding. Personal branding inilah yang saya katakan besar, bukan berarti biaya politik. Siapa saja sebenarnya bisa saja. Dan selalu berprinsip bahwa rezeki itu tidak bakal tertukar. Karena kalau mau mengharap formulasi dari pemerintah, saya rasa kalau saya agak pesimis ya, itu hal yang sangat mustahil karena harusnya lebih banyak lagi yang dibiayai yang lain-lain karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan daripada membiayai untuk kita yang terjun-terjun di politik ini. Mending kita mencari masing-masing untuk terjun ke politik. Masih banyak orang-orang lain yang membutuhkan daripada membiayai kita-kita ini untuk terjun di politik. Ya, Makanya saya agak pesimis kalau terkait regulasi atau apapun itu yang membantu untuk meringankan beban-beban biaya politik. Dan selama ini juga penyelenggaraan pemilu ya tentunya kan selama ini terkait APK alat peraga kampanye itu sudah ditanggung oleh KPU sendiri. Saya ambil pengalaman di pilkada kemarin, kemudian di pileg juga. Jadi seperti itu, Bung. baik. Nah, ada yang bertanya nih penonton, Bung Randi, izin ketua, kenapa tidak berbisnis sembari tetap dalam dunia politik? Ya, jadi begini ya. Saya takutnya mengganggu antara satu sama lainnya. Pertama ketika saya di dalam politik kemudian saya berbisnis, nanti ada yang terbengkalai. Entah itu bisnis atau politiknya saya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik ataupun sebaliknya. Jadi saya takutnya seperti itu. Nggak apa-apa istirahat sejenak karena ya tidak kehabisan waktu juga kita insya Allah. Yang penting kita masih panjang umur sehat-sehat ya insya Allah masih bisa jalan lah. Kalau Ya, pondasinya sudah kuat ya tidak apa-apa kita sambil jalan. ya. Artinya Bung Randi ini mempersiapkan kembali pondasi politiknya untuk kemudian melanjutkan karir di panggung politik ini. Nah, target target pribadi Bung Randi sebenarnya di politik ini setelah ketua DPRD apa? Di dalam apa nih? Politik apa dalam hidup? Di politik, di politik. Oh, Kita bicara politik. kalau target pribadi ya, kalau saya ditanya pasti target pribadi tinggi mimpi saya jadi gubernur lah. Ngapain jadi bupati? Kenapa tidak ada yang larang bermimpi? Kalau ditanya, ya kan? Iya, iya. Tapi jalan-jalan Tuhan ini kita tidak tahu. Saya selalu berprinsip seperti itu. Jalan-jalan orang tidak ada yang tahu. Siapapun itu tidak ada yang tahu. Entah besok-besok saya ditakdirkan, entah bukan jadi gubernur, entah cuma fokus di bisnis ya udah. Kalau ditakdirkan jadi wakil bupati ya syukur. Kalau ditakdirkan jadi bupati ya alhamdulillah. Oh, Bung Randi, dari kacamata Anda, apa yang paling harus diperbaiki di Toli-Toli? Jadi yang paling harus diperbaiki di Toli-Toli pertama masalah kerangka-kerangka terkait di bidang pelayanan publik ya, termasuk para aparatur sipil negara, pelayanan-pelayanan publik. Kalau saya yang paling pertama itu pondasi-pondasinya karena jujur bantu masyarakat saat ini hanyalah pelayanan-pelayanan yang cepat dan tepat. Tentunya tidak boleh ada keterlambatan. Kalau itu semua sudah beres, saya yakin apa yang menjadi tugas-tugas sebagai kepala daerah pasti bakal mudah dilakukan. Tentunya ya menempatkan orang-orang yang tepat di bidangnya masing-masing. Kemudian kita turun ke bawah harus melihat apa sebenarnya permasalahan yang harus dilakukan. Yang paling krusial sih ini dulu di masalah Ya, halo? ya, ya, ya. Cek. Ketua, Wah, jadi ya ada signal jaringannya ketua yang kurang stabil kayaknya. Kadang muncul merah,
Jaringannya agak kurang stabil, tapi masih bisa kedengaran. Iya, Iya, Kede- kedengaran Ketua? Halo, kedengaran? kedengaran, kedengaran, Oh, oke, baik. kedengaran, Baik, kedengaran. baik. Nah, bicara pelayanan publik di Kabupaten Toli-Toli, seperti yang tadi disampaikan Bung Randi selaku Ketua DPRD, dan di sana melekat fungsi pengawasan. Nah, kalau Bung Randi diminta untuk memberikan penilaian apa yang dilakukan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sampai saat ini untuk perbaikan pelayanan publik itu kalau diminta sebagai Ketua DPRD, Anda melihat pelayanan publik itu nilainya kalau dikasih dari angka 1 sampai 10 itu Anda angka berapa? Untuk pelayanan publik? Kedengaran? Yes. Jadi kalau dikasih pilihan angka 1 sampai 10 terkait pelayanan publik, eh, mungkin saya menilai ada di angka 6 lah. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak juga terlalu, cuma sering keterlambatan aja. Contohnya seperti masalah pembuatan KTP, kemudian pembayaran dana desa, kemudian pembayaran gaji 13, dan tenaga-tenaga honorer kesehatan, guru-guru. Karena yang menghidupi masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini rata-rata adalah hidup dari APBD pemerintah. Kita tidak punya penghasilan sumber daya alam yang betul-betul mampu menopang hidup orang banyak karena kita tidak punya tambang. Ada, kita punya aset-aset tapi sampai hari ini belum terkelola dengan baik. Dan tentunya seperti itu aja, Bung. Ya, eh, Kabupaten Toli-Toli, masyarakat Toli-Toli itu hidup dari APBD yang tadi Bung Randi sampaikan. Ke mayoritas hidup dari perputaran uang APBD itu. Nah, eh, padahal setahu saya Toli-Toli itu punya sumber daya alam yang lumayan banyak. Maksud saya begini, misalnya di pertanian dan perkebunan, Toli-Toli itu dikenal sejak dulu adalah kota penghasil cengkeh. Nah, bahkan Toli-Toli sejak saya baru lahir, kemudian anak-anak di sana, kita itu sudah dengan bangga menyebut Toli-Toli sebagai kota cengkeh. Nah, nasib cengkeh itu di Toli-Toli seperti apa sekarang? Apakah itu tidak bisa menjadi Jadi kalau saya melihat dari transformasi saat ini ya, kita ambil contoh aja kayak Parigi Motong, saya sangat salut dan bangga. Kemudian Buol, saya bangga juga punya kabupaten tetangga seperti mereka karena sudah mampu berpikir lebih ke depan, tidak mengharapkan satu pertumbuhan terkait masalah pertaniannya hanya berpatokan di cengkeh. Walaupun identitas kampung halaman kita ini tidak bisa kita hilangkan sampai kapanpun. Bukan berarti cengkeh kita harus musnahkan, tetapi masyarakat harus berpikir ke depan bagaimana caranya untuk transformasi mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang dengan banyaknya produsen-produsen buah yang membutuhkan. Kita lihat kemarin Parigi sudah buat festival durian, Buol dikenal dengan dia punya jagung, mengikuti Gorontalo, ya kan? Ini semua yang harus kita lakukan, edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Cuma ya kita tidak bisa memaksa juga. Kalaupun para petani-petani kita di Kabupaten Toli-Toli sampai saat ini masih berpikir tentang cengkeh. Sebenarnya kalau saya mau menyampaikan, kenapa tidak kita siapkan lahan paling tidak di sela-selanya lah. Kalau saya berpikir seperti itu, bisa menanam jagung kah atau durian. Bukan berarti ikonnya Kabupaten Toli-Toli ini kita harus hilangkan. iya. Kalau nah, untuk ini kan masyarakat semuanya juga harus ada pemantik. Maksudnya pemerintah ini tidak boleh hanya diam saja, kemudian membiarkan masyarakat yang berpikir melakukan terobosan-terobosan, transformasi-transformasi ini. Itu kan seharusnya diawali oleh pemerintah dulu. Nah, Anda sebagai Ketua DPRD kemudian melihat ini sejauh mana upaya pemerintah sebenarnya untuk melakukan gerak langkah atau melakukan transformasi di berbagai bidang yang ada di daerah ini, maksudnya di Toli-Toli ini. Jadi, jadi sebenarnya langkah-langkah pemerintah ini bukan juga dibilang cukup ya, tapi sudah mulai dilaksanakan.
dari semenjak yang saya amati itu semenjak saya menjabat, dengan banyaknya bantuan-bantuan bibit-bibit durian, bibit-bibit alpukat yang kita berikan kepada masyarakat, tetapi ini kalau tidak dibarengi dengan edukasi bakal lenyap dengan percuma. Jadi bakal rugi ya, kalau saya anggap bakal rugi karena tidak ada yang mendampingi masyarakat kita sampai saat ini. Hal-hal inilah yang perlu dilakukan pemerintah bersama-sama kita semua tentunya, bagaimana membantu masyarakat agar bisa menjelaskan apa sih hal-hal langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sebenarnya kalau saya ditanya pribadi, saya juga tidak terlalu mengerti dengan pertanian, tetapi kita harus mengambil orang yang betul-betul tekun dan ulet untuk bekerja sama dengan pemerintah, harusnya seperti itu. Paling tidak di dinas terkaitnya harus rajin turun lapangan. Mungkin saya rasa seperti itu. Ya tentunya sampai hari ini juga, ya mohon maaf ya, saya harus sampaikan di sini. Ya beberapa kali kita melaksanakan rapat-rapat di DPRD, ya saya lihat ini cuma masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya seperti itulah. Iya, iya. Ya, artinya begini, Maksudnya ini bukan bukan. tapi OPD-OPD yang kita undang ya. Maksudnya Iya, mungkin iya. karena keterbatasan anggaran, ya seperti Ya. itulah. Maksudnya begini, Bung Randi. Memang itu sudah tugasnya DPRD untuk melakukan itu. Dan seluruh sektor itu ya pasti tidak akan bisa bergerak dengan maksimal memang kalau anggarannya atau eh, kebijakan anggarannya itu tidak, atau politik anggarannya itu tidak maksimal juga. Nah, sejauh mana DPRD bersama pemerintah Kabupaten Toli-Toli kemudian fokus anggaran itu untuk misalnya pertanian, sektor perikanan, kemudian sektor-sektor lainnya, termasuk sektor pariwisata. Sejauh mana lah upaya DPRD untuk Jadi memberikan. uh, ya, jadi sebenarnya ini kita pertama saya mau sampaikan, apalagi di sektor pertanian ya, banyak sebenarnya yang harus diselesaikan pemerintah sebenarnya sebelum membantu masyarakat itu dengan betul-betul memberikan apa ya, bantuan-bantuan sejenisnya seperti bibit-bibit, pupuk dan lain-lain. Karena saya melihat ada beberapa irigasi yang rusak karena kita Kabupaten Toli-Toli dikenal dengan kabupaten yang rawan bencana. Infrastrukturnya dulu yang harus kita selesaikan. iya, iya. Iya, kalau saya masalah infrastrukturnya dulu, baru kemudian action terkait fokus kepada salah satu titik seperti bidang pertanian, sektor pariwisata. Sektor pariwisata juga di Kabupaten Toli-Toli ya, semenjak COVID, ya saya bilang mati suri lah. Paling masyarakat-masyarakat lokal yang menikmati karena saya sudah beberapa kali menyampaikan kita harus fokus di satu titik di sektor pariwisata. Maksudnya jangan terlalu terpecah-pecah. Banyak sektor yang dibuka, akhirnya tidak ada yang nampak. Begitupun sektor pertanian, harusnya ada satu, umpamanya Kecamatan Ogodede atau Kecamatan Galang. Kita fokus Kecamatan Galang memberikan contoh kepada Iya, kecamatan-kecamatan lain. Nah, biar iya. terfokus. Ya, artinya harus ada daerah percontohan, kemudian daerah itu yang kemudian digenjot dan anggaran difokuskan di situ agar kelihatan hasilnya, begitu ya, Ketua? Ya, tapi syukurnya kemarin setelah pembahasan RT RW itu sudah selesai. Maksudnya masalah lokus-lokus wilayah ini sudah ditentukan semua, dan terkait sektor untuk agrowisata, kemudian sektor pertanian, sektor pariwisata ini sudah terplotting semua di RT RW-nya kita. Itu yang syukur alhamdulillah. Jadi kita sudah bisa tahu di mana kita harus fokus sektor pertanian di kecamatan apa. Oh, iya, 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 siap, siap, siap. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih penonton nih, Bung Randi. Ada berapa peraturan daerah atau perda yang dihasilkan DPRD di periode kepemimpinan Randi Saputra? Wah, ini kalau ditanya ini saya rada-rada lupa ya berapa semenjak menjabat ini. Iya. Mungkin sekitar 5 ada mungkin yang dibahas oleh Bapemperda, Mhm. dan perda apa yang paling berpengaruh positif terhadap. Jadi perda yang paling berpengaruh terhadap masyarakat itu adalah perda terkait masalah perlindungan hak masyarakat, masalah bantuan hukum ini, terkait Mhm. masyarakat yang bantuan hukum yang harusnya
kita gratiskan biaya hukumnya untuk masyarakat yang Kurang ekonomi mampu. ke bawah, yang tidak mampu, ya kan. Kemudian perda masalah perlindungan anak. Iya. Jadi pokoknya ada beberapa lah itu. Saya tidak hafal semua ya. Kalau ditanya ada berapa? Iya, dan itu perda-perda inisiatif DPR itu, Bung Randi ya, bukan inisiatif pemerintah ya, inisiatif DPR. Kalau inisiatif DPR ya, sekarang yang lagi digodok perda, saya lupa ini, yang lagi digodok karena kebetulan kemarin ketua Bapemperda lagi sakit, jadi agak terhenti kemarin. Iya. Godokan perda inisiatif dewan itu dari Bapemperda sendiri yang diramu. Saya belum dapat informasi. Yang jelas kita di akhir masa jabatan ini semua bersama teman-teman memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli, yang penting bisa bermanfaat. Itu aja. Iya, wah mantap katanya. Rugi Toli-Toli kalau Randi tidak lagi bergulat di politik. Jadi Iya, kita kasih kesempatan yang lain dulu, maksudnya ya enggak apa-apa, iya, kita jangan jadi orang yang egois. Kita cobalah, karena saya lihat di beberapa media sosial kita coba orang-orang baru untuk hadir di DPRD. Jadi ya saya rasa itu bukan hal yang salah untuk masyarakat, karena ini permintaan masyarakat yang saya amati lewat media sosial. Ya silakan pilih dengan pilihan kalian yang terbaik. iya. Nah, ini ada yang bertanya ini lagi. Ini penonton ini anggota DPRD juga ini, ketua DPRD. Jadi ada yang tanya ini dewan mana katanya. Jadi ini yang bertanya ini anggota DPRD juga ketua. Jadi ini adalah ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah. Demikian Ibu Rafika Papente. Beliau ini ketua Komisi 1 DPRD Kota Bitung yang bertanya ini ketua. Ya. Nah, lanjut. Mantap. Orang beberapa Ya, kali ini ke Bitung ini. ya. Saya malah belum pernah ketemu ketua DPRD Toli-Toli. Mungkin bisa hadir di bulan Oktober nanti di Festival Pesona Selat Lembe. Jadi ada sebuah festival di Bitung yang digelar oleh Kota Bitung itu setiap bulan Oktober. Jadi itu bagian dari promosi pariwisata. Nah, mirip-mirip di Ya, Toli-Toli. Mm-mm. saya sering dengar memang spot Lembe itu menjadi salah satu titik penyelaman terbaik yang ada di Indonesia, karena sudah beberapa wisatawan penyelam yang ada di Indonesia sudah berkunjung ke sana. Saya sendiri yang dekat dari Sulawesi Utara ini belum pernah berkunjung ke sana, karena memang mungkin setelah saya balik ini, karena kebetulan masih di Jakarta, minggu depan saya balik. Baik. Masa jabatan saya ini, saya ingin menyisir Kabupaten Toli-Toli dari Dampal Selatan sampai ujung Lakuan Toli-Toli untuk door to door sampai seluruh desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Saya ingin masuki di akhir masa jabatan saya ini. Mantap, mantap. Dalam rangka Ya, jaringan kita. mengedukasi masyarakat terkait persoalan berbisnis ya. Ya, Dan insya Allah kita akan bersama-sama nanti mengedukasi masyarakat bagaimana caranya berbisnis kecil-kecilan, terkait kesehatan gratis. Saya akan punya program kesehatan gratis untuk masyarakat. Nanti saya bakal jalan bersama istri itu kurang lebih sampai akhir masa jabatan saya nanti 2024. iya, mantap. Artinya Anda punya Semoga ada waktu waktu. kita berkunjung ke Saya sebagai anak Toli-Toli yang ada di Kota Bitung mengundang secara pribadi Ketua DPRD untuk hadir di Festival Pesona Selat Lembe ini. Bulan Oktober, Ketua. Nanti kita WA-WA-an perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan Ketua ada waktu, siap. Bung Randi ada Ditanya waktu, lagi nih, bisa. Pak Ketua, Ya. Jadi, sektor unggulan Bung Randi, apa di Toli? Jadi ya. Sektor unggulan apa? ini ada ya, kalau mau lihat pariwisata juga ya masih banyak yang apa ya, yang original lah di Toli-Toli. Kalau di Sulawesi Utara mungkin sudah modern, di Toli-Toli masih banyak yang original. Kemudian sektor-sektor seperti yang tadi kita bahas, yaitu kalau mau lihat
perkebunan cengkeh juga mungkin di utara juga banyak ya, di Toli-Toli juga banyak. Tapi mungkin di utara tidak ada tugu cengkehnya, Toli-Toli ada, Bu. Iya. Jadi dulu itu ketua zaman kami masih SD itu kalau musim cengkeh di Toli-Toli itu berbuah semua, itu kota Toli-Toli itu kita tidak bisa mencium bau lain selain bau cengkeh. Entah sekarang masihkah ada. Ya, memang memang dulu saya ingat waktu saya masih zaman SD itu, kalau kayak saya kan lalu kecil waktu tinggal di Perumnas. Bahkan di Masjid Agung itu kita sudah tidak bisa lihat aspalnya Masjid Agung karena dipakai orang untuk berjemur cengkeh, beda dengan zaman sekarang. Kemudian ini yang jadi petani harus berpikir sekarang sebenarnya. Kalau saya berpikir cengkeh ya, berapa biaya yang harus kita keluarkan dan berapa penghasilan yang harus kita dapat. Pertama, kita harus menyiapkan tangga, kita harus pupuk, kita harus butuh tenaga untuk paras, untuk bapete, kemudian untuk bacude. Kita jual berapa hasil dan berapa untuk menutupi ini semua. Tapi kalau tanaman-tanaman yang lain kan ya seperti durian ya, kita tidak perlu terlalu ribet-ribet, tidak pembeli datang panjat sendiri, PT sendiri. Jadi sebenarnya ini yang harus masyarakat ketahui. Mungkin ya itu aja tadi, kurang edukasi kan, kurang pemahaman, karena masyarakat kita jujur banyak masyarakat, bahkan kalau ditanya sampai sekarang pun dari Lakuan sampai Kombo itu belum tentu semua tahu ketua DPRD-nya siapa, belum tentu tahu semua bupatinya siapa. Padahal apalagi masalah pertanian mau disampaikan. Iya. Jadi memang menarik, Bung Randi. Saya juga kan masuk di dalam grup, ada satu grup WhatsApp itu ILC namanya. Nah, TLC bukan ILC, TLC. Itu di situ banyak sekali orang-orang Toli-Toli, para aktivis, para pakar yang menurut saya mereka ini kalau ini bergerak bersama, Toli-Toli sebenarnya tidak stagnan seperti yang kita lihat hari ini sebenarnya. Pandai-pandai, pintar-pintar loh. Tapi ya, jadi sebenarnya sering komunikasi capri pribadi ya, WA dengan teman-teman TLC juga. Jadi ada beberapa saran dan masukan yang disampaikan. Seperti minta rekening, karena kebetulan mohon maaf karena masih menemani istri yang mana putra kita belum bisa diizinkan pulang, nanti minggu depan baru bisa pulang. Kalau mau running duluan nggak apa-apa. Ini terkait masukan-masukan dari teman TLC juga, teman-teman TLC beberapa masalah pekerjaan-pekerjaan di daerah yang belum tuntas, terkait entah itu utang piutang ataupun masalah jalan-jalan nasional. Mereka banyak permintaan, kemudian terkait hak-hak masyarakat lah, kemudian permasalahan sawit. Iya. Termasuk tambang ilegal atau daerah-daerah tambang yang seharusnya bisa mendapatkan pendapatan asli daerah, tapi dibiarkan begitu saja, tidak diupayakan untuk bisa menghasilkan PAD begitu. Ya, memang seperti itu yang saya sampaikan tadi kan, kita punya sumber daya alam tapi belum dikelola dengan baik karena masih ada yang tumpang tindih, ada yang masuk kawasan hutan lindung. Memang beberapa kali saya turun itu masuk ke wilayah Tabong yang seperti heboh-heboh kemarin, 2 kali saya turun, kemudian bersama Kapolres sekali. Ya, karena tidak sepenuhnya saya melihat itu adalah di wilayah Toli-Toli, tetapi alhamdulillah perjuangan saya yang pertama itu ya alhamdulillah bisa ketangkap lah orang-orang yang mafia-mafia tambang ini yang masuk ke wilayah Kabupaten Toli-Toli. Ya. Nah, untuk penegakan hukum sendiri di Kabupaten Toli-Toli, kalau Anda sebagai Ketua DPRD melihatnya seperti apa? Ya, terkait permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Toli-Toli, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dan yang paling utama adalah masalah keadilan. Sampai hari ini Kabupaten Toli-Toli masih dikenal dengan kabupaten yang aman, dan saya berharap semoga ini bisa menjadi siapapun yang menjadi Kapolres di Toli-Toli, kepala kejaksaan di Kabupaten Toli-Toli bisa terus menerapkan keadilan di wilayah Kabupaten Toli-Toli, wilayah hukum ya. Saya berharap seperti itu. Lagi ini sekarang saya dengar Pak Kapolres
sudah diganti lagi. Semoga kita bisa terus menjaga toleransi kita antar sesama Forkopimda, komunikasi kita antar sesama Forkopimda untuk menegakkan keadilan-keadilan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Jangan yang benar terus kita mau salahkan, kemudian yang salah kita mau benarkan. Jadi saya sering bilang sama teman-teman yang minta tolong terkait masalah hukum kan, saya bilang saya ini bukan Kapolres, jadi jangan minta tolong sama saya takut kalau mau intervensi masalah seperti itu. Bukan berarti saya ketua DPR bisa urus semuanya sampai masuk di wilayah hukum. Ya, itu ranahnya hukum. Jadi jangan sampai dianggap hukum diintervensi oleh politisi. Ya, betul. Nah, ada yang bertanya nih, ada yang ingin bertanya, menyampaikan bahwa seperti apa sih sebenarnya hubungan Randi Saputra dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli selama ini? Ya, alhamdulillah semenjak beliau menjabat dilantik tahun 2021 bulan Februari itu hubungan kita alhamdulillah baik antar sesama pemerintah daerah. Terlepas dari masalah hubungan politik, bagaimanapun mereka adalah orang terdekat saya. Pak Amran itu sebagai om saya karena beliau adalah keluarga dari orang tua saya, kemudian Pak Wakil Bupati adalah keluarga dari ibu saya. Terlepas dari masalah politik, mereka itu adalah senior saya, kakak saya, dan kita harus menjaga sesama manusia, silaturahmi lah ya. Walaupun kadang apa yang menjadi keputusan bupati dan wakil bupati itu tidak sepemahaman dengan kita, itu biasa terjadi. Karena kalau tidak seperti itu, kapan mau beres daerah ini terkait masalah yang ada. Contohnya seperti teman-teman TLC protes ke DPRD protes ke terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, yaitu bupati dan wakil bupati. Jadi saling mengingatkanlah, bukan kita protes untuk menjelekkan daerah ini, tetapi kita protes untuk saling mengingatkan. Belum tentu yang bupati dan wakil bupati kerjakan bisa puas kepada masyarakat, belum tentu yang saya kerjakan bisa diterima oleh masyarakat juga, tetapi belum tentu semua bisa menyukai apa yang sudah dikerjakan terhadap kita semua yang ada, pemangku-pemangku yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Baik. Nah, Bung Randi, mungkin ada beberapa lagi pertanyaan sebelum kita closing. Yang pertama itu, harapan Anda untuk generasi muda Kabupaten Toli-Toli itu apa? Pertama, harapan saya untuk generasi muda Toli-Toli, ayolah kita bersama-sama, jangan pernah pesimis untuk terjun di politik, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan legislatif, DPRD Kabupaten Toli-Toli, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI bersama Presiden. Kita sukseskan pemilu 2024. Teman-teman yang mau terjun ke politik, ayolah kita sama-sama. Kalau perlu kita sharing bersama-sama apa yang menjadi masukan-masukan dari kalian, apa yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Karena kebetulan ya saya agak terbuka kalau teman-teman memilih untuk sharing bersama saya. Siapapun itu, saya tidak memandang statusnya apa, saya terima selama dia mau. Bahkan orang-orang teman-teman saya, kerabat saya ada yang terjun di bendera lain, partai-partai lain yang datang sharing rumus-rumus berpolitik. Saya bilang nggak ada rumus dalam berpolitik, yang penting mau, ikhtiar, jalan, ya ayo kita sama-sama. Itu aja sih, pokoknya jangan takut berpolitik lah. Semua kebutuhan yang ada di hidup ini bersangkut paut dengan politik. Mau berbisnis harus punya fondasi di politik juga, harus dekat dengan orang politik. Mau bermusik harus dekat dengan orang politik, ya kan? Mau bertani harus dekat dengan orang politik. Jadi tidak ada jarak. Artinya mau media pun juga harus dekat dengan orang politik. Betul. Ya kan? Artinya seluruh sendi kehidupan kita bernegara itu diatur oleh politik. Oleh karena itu, teman-teman, anak-anak muda, terutama Gen Z, jangan pernah alergi dengan politik. Karena seluruh sendi kehidupan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu diatur oleh kebijakan politik.
Ada namanya politik ekonomi, politik kebijakan politik, segala macam sampai kita beragama saja ini Memang itu diatur. memang selama selama saya terjun ke politik memang karena mungkin banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih di atas, lebih senior ya. Cuma dua hal yang paling enak dibahas dalam hidup ini, politik dan agama. Itu aja. Iya, Jadi pergi bergaul dimanapun politik. Kalau bukan agama, politik. agama. Tapi dalam hal yang positif ya, bukan berarti kita saling menjatuhkan untuk eh, agama-agama yang lain. Maksudnya membahasnya dalam hal yang positif, kita belajar. Iya, betul betul sekali, Bung. Betul sepakat. Tadi untuk anak muda Toli-Toli sudah. Sekarang untuk para politisi yang akan bertarung di pemilu 2024, apa yang ingin Anda sampaikan, khususnya yang mereka yang ada di Toli-Toli? Ya, jadi saya berpesan kepada teman-teman yang ikut berkompetisi di pemilihan legislatif 2024 nanti di seluruh dapil 1, 2, 3, 4. Yang paling utama pesan saya yang harus kita jaga, pertama jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan, kemudian tetap jaga silaturahmi, apapun itu maksudnya suka dan tidak suka, mau dan tidak mau kita tetap harus jaga silaturahmi. Urusan belakang, oh saya tidak suka dengan orang ini, urusan belakang. Tapi yang paling utama kita bertemu dulu, kita bersilaturahmi, karena dengan bersilaturahmi pasti suasana akan berubah. Belum tentu Betul, kita tidak suka, tapi setelah kita bertemu, oh ternyata orangnya begini, ternyata orangnya begini. Beda dengan cerita-cerita orang yang di luar. betul sekali. Oh, Mungkin juga Bung Arham begitu, mungkin beranggapan selama ini cuma lihat di media sosial, belum pernah ketemu langsung. Ah, apa sih ketua DPR? Dan saya ya, juga mungkin beranggapan apa sih telegraf ini maksudnya mau wawancara ini. Tapi setelah kita bincang-bincang, ya alhamdulillah santai, berjalan dengan baik. ya. Obrolan yang mengasihkan lah. Tidak Artinya, seperti mungkin orang Bung Arham dengar, dan tidak seperti juga yang saya dengarkan terkait jurnal telegraf. Ya kan? ya, betul sekali. Ternyata menarik, menarik. Ketua DPRD ini orangnya humble, ternyata asik, menarik, enak diwawancarai. Bagi saya, memang sebenarnya ya, eh, walaupun itu pilihan bahwa kemudian calling down dulu di politik, walaupun banyak masyarakat Toli-Toli, termasuk beberapa penanya tadi yang ingin anda terus berkarir di politik untuk membangun Kabupaten Toli-Toli. Tapi Anda kan juga punya pilihan sendiri. Nah, saya berpikir Anda salah satu politisi yang memang punya kapasitas yang bisa memberikan warna tersendiri di Kabupaten Toli-Toli. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang politik kita pada kesempatan ini siang menjelang sore ya, siang menjelang sore hari ini di edisi Sabtu pekan ini, saya ingin bertanya lagi kepada Bung Randi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Bupati Toli-Toli? Ya, jadi saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan lembaga legislatif mewakili teman-teman ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati Toli-Toli bahwa mari kita sama-sama memperbaiki daerah ini, kita menuju Toli-Toli yang cemerlang dan lebih baik tentunya. Dan ada beberapa hal mungkin yang jadi perbincangan kita hari ini sudah bisa dikutip sedikit-sedikit oleh Pak Bupati Toli-Toli kalau nanti beliau menonton live hari ini. Yang paling pertama terkait kedisiplinan aparatur sipil negara, kemudian permasalahan-permasalahan yang harus kita tuntaskan mulai dari sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan masalah kesehatan, kemudian masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Mari kita sama-sama memperbaiki, karena tidak terasa waktu ini ya kita semua bakal meninggalkan jabatan ini. Tidak selamanya kita bakal berdiri tegak sampai dengan posisi seperti sekarang ini. Regenerasi akan terus berjalan. Saya angkat topi sama senior saya, Bapak Bupati Toli-Toli dan Wakil Bupati Toli-Toli. Semoga kita bisa bekerja sama terus dengan baik sampai akhir masa jabatan kita selesai. Apa yang harus dikomunikasikan, kita komunikasikan bersama-sama.
jangan segan-segan untuk undang Ketua DPRD. Baik, sebelum kita tutup, Bung Randi, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari masyarakat Toli-Toli. Apa saran Ketua DPRD Toli-Toli untuk Toli-Toli dalam hal menyiapkan diri sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Ibu Kota Nusantara maksudnya ini? Saran saya cuma 2 dulu ya, untuk saran menyiapkan diri sebagai salah satu daerah, 3 lah, untuk menyiapkan diri sebagai salah satu daerah penyangga IKN. Yang pertama, masalah infrastruktur jalan untuk Toli-Toli Palu. Kemudian yang kedua, masalah penerbangan, kalau bisa bandara sudah diperbesar karena ini menyangkut orang banyak. Kapan negara kabupaten kita bisa berkembang kalau bandaranya kita pesawat masih seminggu sekali karena akibat Covid. Kemudian yang ketiga, masalah perbaikan dermaga-dermaga seperti dermaga feri, kemudian pokoknya yang berhubungan dengan laut lah. Di beberapa tempat kalau bisa kapal kita perlancar seperti dulu lagi, zaman-zaman sebelum pandemi. Karena yang menunjang ini, apapun yang kita perbuat kalau infrastrukturnya tidak menunjang, tetap jalan di tempat kita pasti. Karena yang menunjang itu semua ya laut, udara, darat. Betul sekali. Saya beberapa kali menyampaikan permohonan terkait masalah infrastruktur jalan dan bandara. Saya urus di Jakarta ya, sampai hari ini usaha saya belum selesai lah, semoga bisa berhasil lah. Karena saya minta itu jalan di Pasir Putih, kemudian bandara minta di Komisi 5 untuk diperbesar. Aduh, sampai sekarang belum membuahkan hasil, tapi tidak mematahkan semangat. Artinya Bung Randi masih punya PR loh, masih punya PR untuk Toli-Toli. PR dan masih banyak yang belum bisa saya selesaikan, dan itulah manusia, tidak bisa memuaskan seluruh orang, banyak yang apalagi khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Baik. Tugas politik yang menyedihkan adalah menegakkan keadilan di dunia yang penuh dosa. Reinhold Niebuhr. Demikian bincang politik kita di pekan ini bersama Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Randi Saputra. Terima kasih Bung Randi atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami Jurnal Telegraf mewawancarai Bapak secara live. Ya, terima kasih Bung Arham, terima kasih Jurnal Telegraf, media yang salah satu terpercaya lah. Jangan bosan-bosan untuk membaca, dan terima kasih untuk semua penonton yang sudah bertanya dan menonton, walaupun cuma diam, harusnya bertanya semua tadi. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Bung Randi. Sehat selalu bersama keluarga, dan sekali lagi selamat atas kelahiran putranya, putra pertamanya. Ya. Jangan lupa kita WA ya kalau ada Siap. apa-apa. Siap Bung Randi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di Bincang Politik Jurnal Telegraf pekan depan bersama narasumber yang lain.